Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas 2 seminar akuntansi saya. Perkenalkan, saya Febri Fafiani dengan nomor NIM 1823065, jurusan akuntansi yang jurnalnya berjudul IFRS Implementation Adoption of the International Financing Reporting Standard atau IFRS on Companies Financing Structure in Emerging Economies. Pembahasan teori. Beberapa studi menemukan bahwa karakteristik negara mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan, dan diamati bahwa faktor negara mempengaruhi struktur permodalan dan kinerja keuangan. Membandingkan pasar negara maju dan negara berkembang, diamati bahwa faktor negara mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan dalam tingkat yang berbeda. Sementara di pasar maju, faktor negara kurang mementingkan struktur modal dibandingkan dengan faktor penentu perusahaan. Di negara berkembang, faktor negara lebih relevan. Di negara dengan tingkat perlindungan yang rendah untuk kreditor, biaya modal awal cenderung lebih tinggi daripada di negara di mana perlindungan ini ada, dan dengan demikian, ada dampak nyata yang lebih besar karena kebutuhan akan pinjaman, terutama di perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan besar dapat menyusun modalnya dengan menawarkan bentuk pendanaan lain, menarik investor baru, atau meningkatkan ekuitas atau mempertahankannya. Dalam hal ini, peningkatan kualitas informasi lebih masuk akal untuk ekuitas daripada kredit. Sumber Myers and Mayfield 1984. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kredit dan pasar modal adalah adaptasi dari model akuntansi negara mereka ke standar nasional yang diterima secara umum internasional melalui International Accounting Standard Board atau IFRS, yang ditujukan untuk harmonisasi laporan keuangan perusahaan di pasar internasional. Yang harmonisasi laporan keuangan perusahaan tersebut di negara-negara ini dalam pergerakan modal eksternal serta kepercayaan investor dalam kreditor yang lebih besar pada perusahaan. Kasus yang dibahas. Penelitian ini untuk memverifikasi apakah ada hubungan antara penerapan IFRS di berbagai negara dan keputusan pendanaan perusahaan. Artinya, jika itu ciri kepatuhan pada IFRS di negara secara signifikan mempengaruhi kemudahan perusahaan untuk mendapatkan akses kredit dan pilihan pendanaan bank atau pendanaan investor untuk investasi dalam modal kerja. Kontribusi lain dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak IFRS dalam keputusan pendanaan perusahaan kecil dan menengah, menekankan bahwa karakteristik ini tidak diamati dalam studi lain, dapat mempengaruhi struktur modal dan akses ke dalam kredit. Dalam pengertian ini, tidak hanya teori keputusan pendanaan yang terkait dengan strategi perusahaan, seperti pecking order dan trade-off, yang dipertimbangkan, tetapi juga pentingnya sumber pendanaan perusahaan dan kebijakan akses kredit di berbagai negara. Objek penelitian. Pada penelitian ini, database yang berbeda digunakan. Yang paling penting adalah survei perusahaan. Database ini tersedia di Bank Dunia tahun 2015, disusun berdasarkan wawancara di perusahaan dengan berbagai ukuran dan desain kelembagaan yang berlokasi di negara maju dan berkembang antara tahun 2003 dan 2014. Untuk membangun variabel kontrol, karakteristik perusahaan dipertimbangkan, ditangkap melalui survei, serta karakteristik negara yang disurvei melalui data ekonomi kelembagaan yang ditemukan dalam database perusahaan. OECD tahun 2005, Bank Dunia tahun 2015, dan Forum Ekonomi Indonesia tahun 2015. Sampel awal terdiri dari 150.625 observasi perusahaan yang berlokasi di 862 wilayah berbeda dari 145 negara berkembang. Teknik analisis data. Yang pertama, model regresi hierarki linear diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat perusahaan, negara, dan daerah. Yang kedua, untuk mengembangkan pengujian empiris, variabel dependen atau hasil yang digunakan secara individual mengacu pada presentasi investasi yang didanai oleh bank komersial dan presentasi modal kerja yang didanai oleh agen keuangan yang sama. Hasil penelitian. Dampak penerapan IFRS dalam keputusan pendanaan adalah heterogen antar perusahaan dari berbagai wilayah dan negara. Efek ini lebih jelas ketika kontrol negara ditetapkan untuk memantau penegakan hukum dan keamanan investor, seperti kualitas dewan dan audit akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.